Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa lagi dalam suasana rehat pada pagi ini, Sabtu 5 Desember 2020. Tentu saya berharap bahwa segala yang terbaik kita miliki hari ini, kekuatan kesehatan yang prima, dan biarlah dalam semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya kita syukuri, dan ambillah waktu sejenak. Hari ini kita bersaat teduh untuk membaca merenungkan firman-Nya sebelum kita melanjutkan berbagai aktivitas kita pada hari ini. Dan karena itu sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari saudara-saudara kita mohon topangan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Kami mengucap syukur untuk waktu yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami selalu diingatkan oleh kebaikan-Mu, dan biarlah kebaikan Tuhan ini akan senantiasa mewarnai hidup kami, dan dengan itu kami terus juga tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan tetap memberikan kami kesempatan yang baik, sehingga hari-hari ini kami boleh pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam kesempatan ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biarlah firman ini senantiasa kami dapat pahami dengan baik, dan karena itu bekerjalah dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar semua apa yang kami baca dan renungkan ini sungguh dapat kami pahami dengan baik. Ampuni salah dosa kami, dengar doa ini karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Muhalis kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi ini terambil dalam Injil Markus pasal 11 pada ayat 27 hingga ayat yang ke-33 di bawah judul pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca serta mau merenungkan firman-Nya di dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari seluruh perikop pembacaan kita ini kita diarahkan oleh satu tema, otoritas kuasa Yesus. Otoritas kuasa Yesus. Saudara-saudara, saya pikir saudara-saudara pernah melihat apa yang dinamakan tukang sulap memperagakan sebuah keahliannya, yang tentunya dari cara penyajian sang tukang sulap itu kita pasti takjub, kita kagum, kita heran, dan kita selalu penasaran, ingin mencari tahu bagaimana caranya, trik apa yang dia buat sehingga ia bisa melakukan sebuah katakanlah trik yang begitu menawan, yang menakjubkan, yang begitu mempesona kita semua, sehingga itu sungguh di luar kemampuan kita. Mereka bisa melakukan itu dengan sangat baik. Dan karena itulah kita berusaha untuk mencari tahu biasanya bagaimana caranya. Nah,
Bagian perikop pembacaan kita pada pagi ini berbicara tentang sebuah suasana sikap hati yang penasaran dari para ahli Taurat dan tua-tua yang ada di sekitar bait Allah itu sendiri ketika Yesus datang di tempat itu. Apa yang mereka ingin pertanyakan kepada Yesus itu adalah sebuah hal yang sama sekali membuat mereka penasaran selama ini tentang bagaimana caranya, dengan kuasa apa Yesus melakukan sebuah apa yang dinamakan mujizat demi mujizat yang sangat menakjubkan itu. Tentu kita sadar bahwa sebenarnya para ahli Taurat dan tua-tua itu tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu tidak lain adalah dengan kuasa Allah itu sendiri. Tetapi bukankah kita tahu bahwa seringkali para ahli Taurat dan orang Farisi itu selalu berdalih dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya mereka ingin menjebak Yesus untuk menjatuhkan Yesus supaya bisa dihukum. Sasarannya sebenarnya hanya itu. Nah, peristiwa itu terulang kembali di dalam bagian perikop firman Tuhan pada pagi ini. Mereka bertanya kepada Yesus, dengan kuasa apakah engkau melakukan semuanya itu? Tentu saudara-saudara, dari sebuah pertanyaan ini Yesus kembali ingin mencari tahu apakah benar maksud mereka itu sungguh-sungguh ingin mempertanyakan, bukan untuk menjebak. Sebab ketika itu mereka tahu bahwa reputasi mereka itu semakin turun ketika Yesus melakukan sebuah apa yang dinamakan mujizat demi mujizat itu. Motivasinya jelas bahwa sesungguhnya mereka bukan mencari kebenaran. Yang mereka cari itu adalah bagaimana supaya menjatuhkan Yesus. Dan karena itu Yesus mencoba untuk memutarbalikkan fakta itu. Karena itu dia bertanya kembali kepada para ahli Taurat itu. Saya mau bertanya, kalau kalian mampu untuk menjawab, maka saya akan juga memberikan jawaban. Dengan baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Mereka tahu pertanyaan Yesus ini apa jawabannya. Tapi mereka sangat tahu bahwa ini juga jebakan untuk menjebak mereka. Karena itu mereka tidak mau mengungkapkan dengan kuasa apa Yohanes, atau kuasa apa yang gak ada di dalam diri Yohanes Pembaptis itu. Karena itu Yesus mau mengatakan bahwa kalau demikian saya juga tidak akan mengatakan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, suasana keingintahuan daripada ahli Taurat ini sebenarnya menggambarkan tentang kehidupan kita yang seringkali mau membanding-bandingkan kuasa kita dengan kuasa Tuhan, kemampuan kita dengan kemampuan Tuhan. Padahal kita tahu sebagai manusia kita punya keterbatasan dan kita tidak mampu untuk melakukan sebuah hal-hal yang luar biasa itu. Tetapi di dalam diri Yesus, kita harus tahu bahwa di dalam diri Yesus itu ada kuasa adikodrati, kuasa Allah yang berkuasa di dalamnya, sehingga memampukan dia untuk melakukan sebuah apa yang dinamakan kuasa yang tidak dimiliki oleh manusia. Itu tanda bahwa Yesus bukan manusia biasa. Yesus itu bukan manusia seperti kita, tapi dia benar-benar adalah manusia, tetapi juga adalah anak Allah itu sendiri. Manusia sejati dan Allah sejati. Dan itu sebabnya saudara-saudara, kita diminta oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh mempercayai segala kuasa itu. Tidak perlu kita mencari tahu apa dan bagaimana kuasa itu, tetapi bagaimana kita mengimani dia, mempercayakan hidup kepada dia yang sungguh kita tahu adalah sosok yang memiliki kuasa adikodrati itu, yang dapat memulihkan seluruh kondisi kita, termasuk dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Karena itu percayakanlah hidup kita kepada dia dalam mengatasi setiap permasalahan hidup. Karena hanya Yesuslah yang mampu untuk memiliki sebuah pemulihan bagi saudara dan saya di dalam hidup ini. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari saudara-saudara,
Kita angkat pujian dari PKJ 212. Mari kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu Tuhan pada kesempatan ini. Kami bersyukur karena Engkau sungguh menuntun menyertai kami semua. Biarlah apa yang kami telah dengarkan pada hari ini mengajak kami semua untuk terus mengandalkan Tuhan, mengakui kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Engkau memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh kami manusia, yang mampu mengatasi segala persoalan hidup kami. Dan biarlah kami terus mempercayakan hidup ini kepada Tuhan sendiri. Karena itu tolong kami, berkati kami semua, berkati rumah tangga kami, berkati pribadi-pribadi kami. Biarlah kami dapat menjadi sosok yang senantiasa memuliakan Tuhan. Berikanlah kami Tuhan kuasa-Mu, dan biarlah kasih setia-Mu senantiasa mewarnai perjalanan hidup kami. Jauhkan kami dari semua mara bahaya, gangguan, dan penyakit. Dan biarlah Tuhan tetap menatang kami dengan tangan kasih-Mu, memulihkan kami yang sakit, juga membuat kami keluar dari setiap permasalahan pergumulan. Karena kami percaya bahwa Tuhanlah yang mampu untuk mengatasi hidup kami. Bapa dalam sorga, pemerintah kami dari pusat sampai pelosok juga kami percayakan kepadamu. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan, ampuni salah dosa kami. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini dan seterusnya. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat melanjutkan aktivitasmu, Tuhan memberkati saudara sekalian.